Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ziva Akila Pramono. Di sini saya akan membahas soal UTS mata kuliah perpajakan 2. Untuk soal yang pertama yaitu pajak tanggungan. Perusahaan memperoleh pendapatan kena pajak atau PKP sebesar 5 miliar. Termasuk dalam penghasilan tersebut, penghasilan dari luar negeri itu sebesar 1 miliar yang telah dikenakan pajak sebesar 40%. Jumlah pajak yang telah dipotong oleh pihak lain antara lain yang pertama ada PPh 21 atas gaji dan honor sebesar 750 juta dan PPh 26 sebesar 500 juta atas gaji ekspat yang bekerja di perusahaan. Lalu ada PPh final sebesar 70 juta, PPh 23 tidak final sebesar 180 juta, PPh 24 sebesar 400 juta, PPh 25 sebesar 500 juta, PPh 22 sebesar 125 juta, pajak ini anak perusahaan sebesar 350 juta. Perusahaan mencatat pembayaran pajak dibayar di muka, baik final maupun tidak final sebagai pajak dibayar di muka. Pertanyaannya, yang pertama itu hitunglah PPh akhir tahun pasal 28 atau 29 atas transaksi di atas serta buatlah jurnalnya. Yang kedua, hitung seluruh beban pajak perusahaan dari PPh final maupun PPh 24 serta jurnalnya. Dan yang ketiga, hitunglah beban pajak induk perusahaan dan anak perusahaan. Oke, untuk pembahasan kunci jawaban soal nomor 1 untuk yang A, PPh akhir tahun dan jurnalnya. Untuk pendapatan kena pajak ada 5 miliar dikalikan tarif 22%, PPh terutangnya 1 miliar 100 juta, dikurangi kredit pajak PPh 22 125 juta, PPh 23 180 juta, dan PPh 24 maksimalnya 220 juta. Untuk perhitungan PPh 24 maksimalnya itu adalah omset total yaitu sebanyak 5 miliar, penghasilan luar negeri sebanyak 1 miliar, PPh terutang sebanyak 1 miliar 100 juta, dan PPh 24 dipotong sebesar 400 juta. Untuk proporsi PPh 24-nya itu 0,20 dikalikan PPh terutangnya 1 miliar 100 juta, sehingga PPh 24 maksimalnya 220 juta. Lalu, untuk total kredit pajaknya itu adalah 525 juta, PPh yang masih harus dibayar sendiri itu ada 575 juta, dan dikurangi PPh 25 500 juta, sehingga PPh kurang bayarnya itu ada 75 juta. Untuk jurnalnya, pada bagian debit itu beban pajak senilai 1 miliar 100 juta. Untuk bagian kredit itu ada uang muka PPh 22 senilai 125 juta, uang muka PPh 23 senilai 180 juta, uang muka PPh 24 senilai 220 juta, ada uang muka PPh 25 senilai 500 juta, dan utang PPh 29 senilai 75 juta. Lalu yang B, beban pajak perusahaan, di mana beban pajak ini itu ada 1 miliar 100 juta, PPh 21 gaji itu 750 juta, PPh 26 gaji ekspatnya ada 500 juta, dan PPh finalnya 70 juta. Lalu di total untuk pajak perusahaan yaitu senilai 2 miliar 420 juta. Lalu untuk jurnalnya, untuk di bagian debit itu ada beban pajak ini senilai 2 miliar 420 juta. Lalu di bagian kredit ada utang PPh 21 senilai 750 juta, utang PPh 26 senilai 500 juta, utang PPh final senilai 70 juta, uang muka PPh 22 senilai 125 juta, uang muka PPh 23 senilai 180 juta, uang muka PPh 24 senilai 220 juta, uang muka PPh 25 senilai 500 juta, dan utang PPh 29 senilai 75 juta. Untuk yang C, beban pajak induk dan anak perusahaan. Untuk
beban pajak induk perusahaan itu ada 2 miliar 4 juta 200. Untuk beban pajak induk perusahaan itu ada 2 miliar 420 juta. Lalu beban pajak anak perusahaan itu 350 juta dan totalnya itu untuk pajak konsolidasian ada 2 miliar 770 juta. Oke, lanjut untuk soal nomor 2 yaitu rekonsiliasi fiskal. PT Taas Lalu adalah wajib pajak yang terdaftar pada KPP Jakarta Kebayoran Lama sejak tahun 2005 dan di bawah ini adalah data mengenai wajib pajak. Untuk nama wajib pajaknya yaitu PT Taas Lalu, di mana jenis usaha yang dijalankan adalah perdagangan alat-alat rumah tangga. Untuk metode penyusutan yaitu garis lurus dan tahun bukunya itu dimulai pada 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021. Untuk data-data sehubungan usaha wajib pajak pada tahun 2021 adalah sebagai berikut, di mana terdapat penjualan, harga pokok penjualan, biaya-biaya maupun penghasilan lain-lain. Kita langsung ke tugasnya ya teman-teman. Untuk yang pertama yaitu kita ditugaskan untuk menentukan dan hitung penyesuaian atau rekonsiliasi fiskal yang harus dibuat untuk tahun pajak 2021. Yang kedua, kita disuruh untuk menentukan mana perbedaan tetap dan mana perbedaan temporer. Yang ketiga, menghitung laba komersial dan laba fiskal tahun 2021. Yang keempat, menghitung PPh tetap, kredit pajak, dan PPh yang kurang dibayar atau lebih dibayar. Yang kelima, menghitung angsuran PPh pasal 25 tahun 2022. Yang keenam, sertakan perhitungan seperlunya. Oke, untuk nomor 2, untuk yang tugas pertama ini ada tabel ya teman-teman, rekonsiliasi fiskal. Untuk akun penjualan, untuk nilai komersilnya yaitu 12.812.500.000 dan untuk fiskalnya 12.812.500.000. Untuk persediaan awal komersilnya 125 juta dan fiskalnya 125 juta. Lalu untuk pembelian lokal komersilnya 8.250.000 dan fiskalnya 8.250.000. Lalu untuk pembelian impor komersilnya 1.950.000 dan untuk fiskalnya 1.950.000. Lalu untuk persediaan akhir komersilnya 150 juta dan fiskalnya 150 juta. Lalu ada harga pokok penjualan komersilnya yaitu 10.175 juta dan untuk fiskalnya 10.175 juta. Lalu untuk laba brutonya komersil yaitu 2.637.500.000 dan untuk fiskalnya 2.637.500.000. Lalu ada biaya-biaya. Yang pertama ada gaji. Untuk komersilnya 200 juta dan untuk koreksi fiskalnya positif. Fiskalnya 182.500.000. Lalu untuk perjanjian komersilnya 30 juta dan fiskalnya 30 juta. Lalu listrik, air, dan telepon komersilnya 32.500.000 dan koreksi fiskalnya positif 5 juta dan komersil dan fiskalnya 27.500.000. Lalu ada premi asuransi komersilnya 22.500.000 dan untuk koreksi fiskalnya yaitu positif 7.500.000 dan untuk fiskalnya 15 juta. Lalu ada bunga komersilnya 22 juta dan untuk koreksi fiskalnya itu positif 500.000 yaitu terus fiskalnya 21.500.000. Lalu ada rugi selisih kurs untuk komersilnya 3.750.000 dan untuk koreksi fiskalnya itu positif 3.750.000. Lalu ada iklan untuk komersilnya senilai 20 juta dan untuk koreksi fiskalnya positif 2 juta dan untuk fiskalnya 18 juta. Lalu ada pemeliharaan inventaris untuk komersilnya 8 juta dan untuk fiskalnya 8 juta. Lalu ada penyusutan
Untuk komersilnya 16.600.000 dan untuk koreksi fiskalnya negatif 4.150.000. Untuk fiskalnya 20.750.000. Lalu ada kerugian piutang untuk komersilnya senilai 20 juta, untuk koreksi fiskalnya positif 20 juta. Lalu ada pajak. Untuk pajak komersilnya 20 juta, untuk koreksi fiskalnya positif 4 juta, dan untuk fiskalnya 16 juta. Lalu ada sumbangan komersilnya 3 juta dan fiskalnya 3 juta. Lalu kemudian ada tenaga ahli dalam negeri, komersilnya 20 juta dan fiskalnya 20 juta. Lalu ada tenaga ahli luar negeri, komersilnya 28.600.000 dan fiskalnya 28.600.000. Lalu ada konsultan pajak, untuk komersilnya 100 juta dan untuk fiskalnya 100 juta. Lalu ada sewa gedung, untuk komersilnya 140 juta dan koreksi fiskalnya positif yaitu 110 juta dan untuk fiskalnya yaitu 30 juta. Lanjut untuk lain-lain komersilnya ada 30.500.000 dan untuk koreksi fiskalnya itu senilai 2 juta dan untuk fiskalnya 35.500.000. Lalu untuk total biayanya itu ada 724.450.000 dan untuk yang fiskal 556.350.000. Untuk laba operasinya untuk komersil ada 1.913.050.000 dan untuk fiskalnya ada 2.081.150.000. Untuk penghasilan lain-lain, dividen PT Amanah untuk komersil ada 425 juta dan untuk fiskalnya 425 juta. Lalu selanjutnya ada jasa giro Bank Mandiri. Untuk komersilnya senilai 15 juta dan koreksi fiskalnya negatif 15 juta. Lalu ada dividen Singapura, untuk komersilnya senilai 200 juta dan pas fiskalnya bernilai 200 juta. Lalu untuk total penghasilan lain itu ada 640 juta dan untuk yang fiskalnya 625 juta. Lalu untuk laba bersih sebelum pajak itu ada 2.553.050.000 dan untuk yang fiskal itu ada 2.706.150.000. Lanjut untuk tugas nomor 2 yaitu beda tetap dan beda temporer. Untuk beda tetap, imbalan dalam bentuk sembakonya itu ada 17.500.000, lalu listrik telepon rumah direkturnya ada 5 juta, asuransi pemegang sahamnya ada 7.500.000, lalu bunga PPh 21-nya ada 500.000, iklannya ada 2 juta, terus PBB rumah direksi ada 4 juta, lalu jasa giro Bank Mandiri ada min 15 juta, dan jamuan tidak berhubungan usaha ada 1 juta, dan karangan bunga pejabat ada 1 juta. Totalnya menjadi 23.500.000. Lalu untuk beda temporer, rugi selisih kursnya itu ada 3.750, penyusutannya min 4.150.000, kerugian piutangnya 20 juta, dan sewa gudang dibayar di mukanya ada 110 juta. Total menjadi 129.600.000. Lanjut untuk soal nomor 3 ada laba komersial. Ini senilai 2.550.000
63 juta 50.000. Lalu ada laba fiskal 2.706 juta 150.000. Untuk nomor 4, PPh terutang, kredit pajak, dan PPh kurang atau lebih bayar. Untuk laba fiskalnya itu ada 2.706 juta 150.000. Perhitungan PPh terutang 2021 yaitu fasilitas pasal 31E itu ada 965 juta 584.092 itu dikali 11%, jadi 106 juta 214.250. Lalu non fasilitas pasal 31E itu bernilai 1.740 juta 565.908 dikali 22% menjadi 382 juta 924.500. Totalnya adalah 489 juta 138.750. Untuk kredit pajak, dividen PT Amanah bernilai 425 juta dikali 15% menjadi 63 juta 750. Dan untuk dividen Singapura yaitu bernilai 200 juta dikali 15% menjadi 30 juta. Untuk total kredit pajaknya menjadi 93 juta 750.000. Lanjut untuk PPh YMH dibayar sendiri. Itu ada 395 juta 388.750 dikurangi PPh 25 yaitu 210 juta dikurangi pokok STP PPh 25 yaitu 5 juta sehingga PPh kurang bayar tahun 2021 ada 180 juta 388.750. Lalu untuk nomor 5 angsuran PPh 25. PPh YMH dibayar sendiri tahun 2021 itu ada 395 juta 388.750 dibagi setahun atau 12 bulan sehingga anggaran PPh 25 bulanan tahun 2022 itu ada 32 juta 949.062. Oke, untuk soal nomor 3 yaitu tentang sewa guna usaha. PT Andi Pandu, sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang industri garmen, pada tahun 2022 menandatangani proyek kontrak ekspor garmen senilai 8 miliar rupiah. Dalam rangka pengerjaan proyek tersebut, PT Andi membutuhkan tambahan 1 unit mesin lagi untuk meningkatkan kapasitas produksinya. PT Andi melakukan kontrak kapitalis dengan PT Multi Arta, sebuah perusahaan leasing untuk pengadaan mesin tersebut dengan ketentuan sebagai berikut, yaitu yang pertama nilai kontrak sebesar 250 juta 191.927 rupiah. Yang kedua, lease periodnya itu selama 5 tahun yaitu dimulai pada 1 Januari 2022. Yang ketiga, lease payment total 5 kali dengan pembayaran sebesar 60 juta rupiah per tahun yang dimulai pada awal masa lease yaitu 1 Januari 2022. Yang ketiga, tingkat bunga sebesar 10%. Lalu ada keterangan tambahan, yaitu umur ekonomis komersial mesin ditaksir 5 tahun, sedangkan ketentuan fiskal masuk dalam kelompok 2 dengan masa manfaat 8 tahun. Di sini kita disuruh untuk membuat jurnal maupun rekonsiliasi fiskalnya. Oke, untuk yang nomor 3 yaitu sewa guna usaha. Untuk jurnal, ketika membayar angsuran setiap tanggal jatuh temponya, utang leasing dan beban bunga leasing itu berada di akun debit, sedangkan kas itu berada di akun kredit. Oke, untuk utang leasing itu senilai 60 juta dan untuk kas senilai 60 juta. Lalu ada hutang leasing ini senilai 40 juta 40.980.807. Lalu ada beban bunga leasing yaitu senilai 19 juta 19.193 dan untuk kasnya senilai 60 juta.
Lalu hutang leasing senilai 45.078.888. Untuk beban bunga leasing senilai 14.921.112. Untuk kasnya senilai 60 juta. Lalu hutang leasing senilai 49.586.777. Untuk beban bunga leasingnya senilai 10.413.223. Dan untuk kasnya senilai 60 juta. Lalu hutang leasing senilai 54.545.445. Dan untuk beban bunga leasingnya senilai 5.454.545. Dan untuk kasnya senilai 60 juta. Ketika penyusutan, nilai aset ini bernilai 300 juta yang umur manfaatnya 5 tahun dan penyusutan per tahunnya itu senilai 60 juta. Untuk jurnalnya, beban penyusutan aset ini berada di akun debit ya, senilai 60 juta, dan akumulasi penyusutan berada di akun kredit senilai 60 juta. Lalu penyusutan menurut fiskalnya, nilai asetnya ini senilai 300 juta yang umur manfaatnya 8 tahun dan penyusutan per tahunnya itu 37.500.000. Sehingga ada koreksi fiskal sebesar 22.500.000 setiap tahunnya. Oke teman-teman, segitu aja pembahasan dari aku. Semoga bermanfaat dan dapat dimengerti ya. Semangat buat UTS besok. Jangan lupa berdoa sebelum mengerjakan. Terima kasih.